Kisah dimulai saat sang ibu menceritakan tentang masa mudanya kepada anak-anaknya. Di saat berada ketika waktu SMA, dia jatuh cinta kepada seorang pria yang merupakan guru pengganti bahasa Inggris di waktu itu. Saat mereka hidup bersama kurang lebih 10 tahun hingga akhirnya mereka memiliki dua orang anak, yaitu Tyler dan Becca. Tetapi hubungan itu berakhir dengan perceraian, di mana sang suami jatuh cinta kepada wanita lain dan meninggalkan keluarganya, hingga akhirnya mereka bercerai dan berpisah. Kemudian hak asuh dari kedua anaknya diambil oleh sang ibunya. Sebelum mereka menikah, orang tua dari si ibu tidak menyetujui tentang pernikahan ini, tetapi cinta buta tetaplah cinta. Meski sudah dilarang atau dimaki-maki, mereka tetap untuk bersikukuh melanjutkan hubungan mereka. Ketika menginjak umur 19 tahun, dia memilih untuk pergi dan kabur dari rumahnya. Dan kurang lebih selama 15 tahun, dia tidak pernah menghubungi ataupun berbicara dengan orang tuanya. Setelah kejadian itu terjadi begitu lama, tiba-tiba orang tua dari sang ibu mulai menghubungi mereka lewat internet. Karena sudah lama berpisah dan tidak berkomunikasi dengan kakek nenek mereka, mereka memutuskan untuk menghubungi secara langsung agar ibu mereka bisa mengatur jadwal untuk bertemu langsung dengan kakek dan nenek mereka di kampung halaman ibunya. Setelah diselidiki, ternyata kakek dan nenek mereka bekerja sebagai konseling di sebuah lembaga di daerah yang mereka tempati saat ini. Dan dari sinilah kisah dokumentasi mulai direkam oleh anak-anaknya. Bercerita ketika sang ibu mulai mengantarkan mereka ke stasiun kereta. Di dalam setiap perjalanan, mereka selalu mendokumentasikan momen yang terjadi. Tujuan dari dokumentasi ini agar film yang dibuat bisa diserahkan kepada ibu mereka untuk menonton kegiatan yang dilakukan selama seminggu bersama kakek dan neneknya. Setelah diantarkan di stasiun kereta, mereka mulai menceritakan latar belakang kisah ibu mereka, di mana sekarang dia sedang berkencan dengan seorang pria. Anak-anak mereka sengaja untuk menyusun rencana agar sang ibu dan pujangga hatinya mempunyai waktu untuk berlibur bersama tanpa adanya kehadiran mereka. Akhirnya Becca dan Tyler mengambil keputusan untuk pergi mengunjungi kakek dan neneknya yang sama sekali mereka belum pernah bertemu dari semenjak mereka lahir hingga saat ini. Di saat sang adik sedang pergi ke toilet, sang kakak menyebutkan bahwa adiknya memiliki ketakutan pada benda kotor atau kuman yang berlebihan yang disebut dengan misophobia. Sesaat sampai di stasiun, mereka disambut oleh kakek neneknya yang langsung menjemput di stasiun. Sambil menyapa dan saling berpelukan, Rebecca mulai merekam momen bersama dengan kakek neneknya. Dia memperkenalkan bahwa nenek mereka bernama Mary Vela Jamison yang membawakan kue untuknya, dan kakek mereka yang bernama Frederick Spencer Jamison. Mereka merupakan pasangan yang bekerja sebagai petani yang mempunyai website konseling yang terkenal di kota mereka. Setelah menjemput kedua cucunya, mereka kembali ke rumah. Ketika berada di dapur sambil berbincang, Tyler ingin menunjukkan kemampuan rapnya. Setelah selesai menunjukkan bakatnya, nenek dan kakeknya tampak kagum dan terpukau. Saat mereka berada di kamar lama bekas kepunyaan sang ibu, sang adik mencoba untuk mencari sinyal yang bagus di daerah itu. Ternyata sulit untuk dijangkau. Karena zamannya sudah canggih dan semakin edun, ternyata wifi sudah tersedia di rumah itu. Sesaat di dapur, mereka melakukan video call dengan ibunya. Sang ibu bertanya, bagaimanakah keadaan kakek dan nenek mereka? Ibunya mengurungkan niat kembali untuk bertanya, dan anaknya mencoba untuk menenangkan dia dengan menyarankan untuk tidak memikirkan kejadian yang sudah berlalu. Sekarang lebih baik berfokus untuk pergi berlibur dengan pacarnya yang berada di kapal pesiar. Sesaat bermain di luar rumah, adik lelakinya merekam mereka bermain ke lambung belakang rumah. Terlihat sang kakek memasuki lambung dengan membawa sebuah kantong plastik, dan ketika disapa oleh Tyler, kakeknya tidak membalas dan melanjutkan masuk ke dalam lumbung itu. Karena penasaran, dia mulai pergi ke arah lumbung itu dan mulai merekam. Di saat malam hari, kakeknya masuk ke dalam kamar dan dia beritahukan kepada cucunya bahwa Becca dan Tyler sudah harus tidur pada jam 21.30. Dan di tengah malam, ketika Becca mulai merasakan kelaparan,
dia mencoba mencari makan sambil merekam dan dia coba menuruni tangga ke arah dapur. Tidak sengaja dia melihat nenek mereka berjalan sambil muntah di dalam sepanjang ruangan itu. Karena ia takut, akhirnya Rebecca berlari kembali memasuki kamarnya dan membangunkan adiknya Tyler sambil berkata bahwa ada yang tidak beres dengan nenek mereka karena dia tampak sakit sambil memuntahkan makanan yang telah dia makan sepanjang koridor ruang tamu. Namun keesokan pagi harinya neneknya sudah kembali terlihat sehat dan dia mulai menyajikan makanan kepada mereka berdua. Karena penasaran, Tyler pun pergi bertemu dengan kakeknya. Kemudian dia mulai menanyakan kondisi neneknya yang terlihat tadi malam seperti orang sakit. Kakeknya hanya menjawab bahwa neneknya baik-baik saja, dia hanya mengalami flu di malam itu. Scan beralih ketika Tyler dan Rebecca menemukan ruangan basement. Mereka mencoba untuk bermain petak umpet. Sambil merekam, Tyler mencoba untuk bersembunyi dari kejaran Rebecca. Tetapi di saat mereka bermain, terlihat penampakan seorang wanita yang mengejar Rebecca dan Rebecca pun bersembunyi. Tyler pun mengalami pengalaman yang sama. Dia mulai merasakan ketakutan. Kemudian dia mulai memanggil Rebecca. Ternyata Rebecca dikejar oleh wanita tersebut. What the hell was that? Dan mereka pun berlari ke arah luar. Ternyata wanita yang mengejar mereka adalah sosok nenek mereka sendiri. Sambil tertawa, dia hanya berkata bahwa dia sudah membuatkan kue untuk mereka berdua. Setelah kejadian itu terjadi, kemudian mereka bertemu dengan seorang dokter yang berkunjung ke rumah yang bernama Dr. Sam. Dia merupakan rekan kerja konseling dari rumah sakit tempat nenek dan kakek mereka bekerja. Tujuan dokter itu datang untuk bertemu dengan kakek dan neneknya karena mereka tidak berkunjung selama beberapa hari untuk melakukan konseling di tempat Dr. Sam, hingga ia mengunjungi mereka dan menitipkan salam kepada cucu-cucunya yang berada di rumah itu. Tyler masih penasaran dengan apa isi lambung dari tempat yang pernah didatangi oleh kakeknya. Kemudian dia pun pergi ke arah lumbung itu dan menyelidikinya secara seorang diri. Sesaat memasuki lambung, tercium bau yang tidak enak dan terlihat tumpukan pampers dewasa yang dipenuhi oleh kotoran. Tidak lama kemudian datanglah neneknya. Dia mulai menjelaskan bahwa kakek mereka memiliki permasalahan mengenai pencernaan, di mana dia sudah tidak mampu menahan buang air besar dan harus menggunakan pampers. Karena malu mengakui kejadian sesungguhnya, akhirnya dia selalu menyembunyikan pampers itu di dalam lumbung secara diam-diam. Neneknya meminta Tyler untuk mencoba memahami situasi yang dialami kakeknya. Akhirnya Tyler pun menyetujui apa yang diberitahukan oleh sang nenek. Untuk memperlengkap dokumentasi rekaman, kakek dan cucunya berkunjung ke kota. Dia mengunjungi sekolah masa kecil ibu mereka. Tiba-tiba sang kakek mulai menyerang seorang pejalan kaki yang berdiam di sana tanpa alasan yang jelas. Kemudian dia dipisahkan oleh cucunya dan akhirnya mereka pun kembali pulang ke rumah. Ketika di malam hari, mereka mendengar ada suara-suara yang terjadi di depan pintu. Dan saat dibukakan pintu, Becca dan Tyler merekam penampakan yang terlihat aneh dan menakutkan. Okay, keep recording this. Open it then. Why do you keep talking about it? Sang nenek tampak tidak menggunakan satu pakaian pun dan menggarukkan pintu di depan kamar mereka. Karena takut, mereka langsung menutup pintu kamar dan kemudian kembali tidur di dalam kamar. Pada keesokan harinya, mereka mencoba bertanya kepada kakeknya. Kakeknya menjawab, nenek mereka didiagnosis dengan mengalami kelainan yang disebut dengan Sundown Syndrome, yang merupakan salah satu tipe demensia yang terjadi ketika di malam hari. Kemudian sang kakek mulai menyarankan agar Rebecca dan Tyler untuk tidak turun di dapur ketika sudah menjelang malam tiba. Di keesokan harinya, ketika neneknya menyediakan makanan untuk Becca dan Tyler, dia memberitahukan bahwa laptop mereka tidak sengaja terkena adonan hingga kameranya tidak berfungsi dengan baik. Karena curiga, Rebecca menyebutkan bahwa nenek mereka terlihat sangat aneh bahkan di malam hari pun.
Karena penasaran, Rebecca mencoba untuk mencari tahu tentang pengertian Down syndrome yang dijelaskan bahwa penyakit itu menggambarkan disorientasi gejala umum pada usia lanjut. Saat melakukan panggilan video call dengan ibu mereka, Becca dan Tyler bisa melihat bahwa ibunya terlihat sangat bahagia karena menikmati liburan bersama dengan pacar barunya. Sayangnya, sang ibu tidak bisa melihat ke arah mereka berdua karena kameranya tertutup oleh adonan yang tidak sengaja ditumpahkan tepat di depan kamera laptop yang mereka punya. Karena takut, Tyler mulai menceritakan semuanya kepada ibunya. Untuk menenangkan Tyler, ibunya mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya orang yang sudah tua dan terkadang berperilaku seperti demikian. Karena dijelaskan, akhirnya Tyler mencoba untuk menerima kejadian yang terjadi. Di saat Rebecca mulai mewawancarai nenek, dia menanyakan di mana pertama kali nenek dan kakeknya bertemu. Neneknya menjawab, "Di taman saya bertemu dengan seorang pria yang tampan dengan karakter yang sangat kuat." Tapi ketika dia bertanya tentang peristiwa di mana ibunya meninggalkan kakek dan neneknya di saat itu, neneknya terlihat sangat shock dan panik. Dia tidak ingin ditanyakan lagi mengenai pertanyaan tentang ibu mereka. What happened on the day Mom left? Questions about Loretta Jameson. Now, don't answer that question. Tersisa 3 malam, Tyler mulai mencoba memasuki ruang tamu secara diam-diam. Dia meletakkan kamera secara tersembunyi di ruangan itu, dan di saat malam setelah meletakkan kamera tersebut, mereka mulai mendengar suara yang aneh yang terjadi di dalam rumah. Or just open it for a little bit. Sesaat direkam, terlihat nenek mereka berlarian ke sana kemari dan sambil merangkak di depan kamar mereka. Di keesokan hari, tetangga mereka yang merupakan salah satu pasien konseling dari kakek dan nenek mereka ingin mengucapkan terima kasih dengan memberikan kue blueberry kepada kakek dan neneknya. Karena kakek dan neneknya tidak pernah berkunjung, dia berinisiatif untuk memberikan kue itu secara langsung. Semakin terasa aneh, Rebecca mulai merekam neneknya yang sedang duduk, dan tiba-tiba neneknya sedang tertawa sambil mendengarkan lagu dan menatap dinding rumah mereka. Kemudian dia menyapa neneknya sambil bertanya, Hear that? You laughing? Nana? Nana, you okay? "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia menjawab, "Saya mempunyai sisi gelap yang mendalam. Kamu harus selalu tertawa untuk menjaga kegelapan di dalam gua itu," ucap neneknya kepada Rebecca. Kemudian Becca mencoba mencari kakeknya. Saat menemukan kakeknya, dia terlihat sedang menodongkan senjata ke arah mulutnya seperti mau bunuh diri. Ketika ditanya, dia hanya beralasan bahwa dia sedang membersihkan senjatanya. Karena merasa tidak beres, akhirnya Rebecca berinisiatif untuk memasang kamera di ruang tamu untuk mengetahui jawaban apa yang sebenarnya terjadi kepada kakek dan neneknya. Adegan berlanjut ketika Tyler mendadak panik karena tisu toiletnya sudah habis. Dia sudah menyentuh toilet itu karena takut dia mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap bakteri yang disentuhnya. Rebecca mencoba untuk menenangkan dirinya, dan ketakutan yang dialami oleh Tyler pun mendadak berkurang. Di saat tengah malam, terlihat pada kamera yang direkam, neneknya keluar dari kamar dan kemudian membanting pintu dapur yang menyebabkan mereka berdua terbangun. Kemudian sang nenek menemukan kamera yang disembunyikan oleh mereka berdua, dan dia mengambil pisau dapur sambil menaiki tangga. Dia mencoba untuk membuka kamar Rebecca dan Tyler. Karena kaget, mereka terbangun. Rebecca hanya menyuruhnya untuk jangan keluar dan tetap tidur di tempat tidur. Di keesokan pagi, Rebecca mulai mengecek hasil rekaman tersebut. Dia berinisiatif untuk menghubungi ibu mereka agar mereka bisa secepatnya meninggalkan tempat ini dan menjaga jarak dari kakek dan nenek mereka. Karena merasa curiga,
Sang kakek mulai bertanya apakah mereka baik-baik saja. Agar tidak curiga, Rebecca berinisiatif untuk menginterview kakeknya. Kakeknya menceritakan bahwa ketika dia bekerja, dia sering melihat bayangan di tempatnya bekerja. Dia sudah coba menceritakan kepada rekan-rekan kerjanya, tapi tidak ada yang mempercayainya dan akhirnya dia pun dipecat. Setelah menonton kembali rekaman itu, Rebecca menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu dari gejala yang disebut dengan schizophrenia. Dari jendela, mereka mengintip bahwa Stacy sedang bertengkar dengan kakek dan neneknya. Sambil ingin menunjukkan sesuatu, mereka menyuruh agar Stacy mengikuti mereka. Dan setelah itu, Rebecca dan Tyler tidak pernah melihat Stacy pergi dari rumah itu. Saat kakek dan nenek mereka pergi keluar rumah, Rebecca dan Tyler berdua mencoba untuk menelpon ibu mereka. Ibunya sudah pulang dari liburan dan sekarang sudah berada di rumah. Rebecca sudah berhasil membersihkan kamera laptop yang tertempel dengan kue bekas dari perbuatan nenek mereka. Kemudian mereka menginginkan agar ibunya secepatnya untuk menjemput mereka berdua karena ada yang salah dari tingkah laku dari kakek dan neneknya. Saat Becca mengarahkan kamera laptop ke arah kakek dan nenek mereka yang berada tepat di belakang rumah, ibu mereka berkata bahwa itu bukanlah nenek dan kakek mereka. Karena panik, ibunya mulai menelpon kantor polisi di daerah setempat. Karena tidak menjawab, ibunya langsung bergegas pergi untuk menjemput anak-anaknya. Dia menyuruh agar mereka keluar dari rumah dan pergi ke tetangga terdekat agar mereka bisa mendapatkan perlindungan. Di saat malam, neneknya memberitahukan agar Becca membantunya untuk membersihkan oven. Saat membersihkan oven, neneknya menyuruh Becca untuk memasukkan badannya. Namun setelah berada di dalam oven, neneknya kemudian menutup oven, kemudian membersihkan bagian luarnya. Karena Tyler sedang merekam, neneknya kemudian membuka kembali oven itu dan melepas kembali Becca. Saat hendak keluar dari rumah dan mencoba untuk kabur, ketika berada tepat di depan pintu, dia melihat mayat Stacy yang tergantung di depan rumahnya. Dan sang kakek kemudian langsung menutup pintunya sambil menyuruh mereka berdua masuk ke dalam agar mereka bisa bermain bersama. Di saat mereka bermain dadu bersama, Becca beralasan untuk pergi untuk mengecas kamera sambil menyelidiki area basement. Ketika berada di basement, dia menemukan barang berupa foto dan baju bekas dari pasien rumah sakit jiwa Maple Shade. Ternyata mereka merupakan sepasang kakek dan nenek yang merupakan pasien rumah sakit jiwa di daerah tempat neneknya bekerja. Saat memeriksa basement, dia menemukan mayat asli kakek dan nenek mereka, dan tak lama kemudian sang kakek palsu pun kemudian mempergoki Becca di dalam basement, dan dia mulai menyeret Becca dari basement, kemudian dibawanya ke lantai atas dan dimasukkan bersama dengan nenek mereka di dalam kamar. Sambil dikunci, Becca mencoba untuk berteriak dan membuka pintu kamar. Sedangkan di area dapur, kakek membuat Tyler sangat ketakutan hingga tidak bisa bergerak. Dari scan yang terlihat, dia melepaskan pampersnya dan berkata dia tidak pernah menyukai Tyler. Tiba-tiba dia meletakkan pampers bekas ke arah wajah Tyler. Karena ketakutan, Tyler pun terdiam. Sedangkan di kamar, Rebecca berhadapan langsung dengan Claire, nenek palsunya. Rebecca diserang dan dia dibenturkan ke arah kaca. Sambil mengambil pecahan kaca, dia mulai menyerang nenek demi mempertahankan dirinya. Dia mulai menikam nenek tersebut dengan serpihan kaca hingga akhirnya tewas. Kemudian berhasil keluar dari kamar dan dia mulai menyerang kakek. Tyler melihat kakaknya menyerang sang kakek, kemudian dia berinisiatif untuk membantunya. Dia mulai menyerang sang kakek, kemudian dia mulai membenturkan kepalanya dengan cara menjepitnya di kulkas dan dibenturkan berulang-ulang kali. Tidak lama kemudian, datanglah bala bantuan yang berupa polisi yang datang. Sambil berlari keluar, mereka menemui ibunya dan mereka pun berhasil keluar dengan selamat. Alur film yang saya ceritakan merupakan film dari The Visit tahun 2015 yang bergenre horror thriller karya M. Night Shyamalan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya.